belas negara sekarang ya, dan Betul. masing-masing negara punya lisensi keamanan masing-masing untuk memproteksi ininya ya, memproteksi penduduk. Mm-mm. Seperti kita ketahui, yang atom itu kan udah masuk ke Amerika, Betul. otomatis FDA itu kan FDA. juga sangat-sangat ketat ya, FDA itu Betul. untuk memproteksi warganya ya. Kalau misalnya Mm-mm. apalagi ini produk dari Korea kan termasuk negara asing ya, masuk ke Mm-mm. negara Amerika tentu nggak mudah gitu ya. Betul. Apakah produknya lulus uji atau enggak gitu ya. Terus kemudian Singapura itu kita juga tahu ya, Singapura tuh ketat banget Iya. ini ya. Mungkin punya teman-teman ya dari Singapura itu mereka juga pasti sangat ketat ya Mm-mm. untuk segala Jepang produk dok itu bisa juga. masuk. Jepang Mm-mm. include ya gitu. Mm-mm. Gitu. Bangkrut. Nah, Dok, jadi yang bahan aktif nanti dulu ya. Sekarang kan mumpung ada Dokter Asep nih, kita mau nanya bahan berbahayanya, Dok. Jadi yang pertama kan paraben nih. Nah, paraben tuh kenapa sih bahaya, Dok? Kan kita Ya, sering ngomong paraben, paraben. itu kan bisa iritas kulit kayak gitu ya. Kemudian dari beberapa juga istilahnya tuh kemungkinan karsinogenik juga bisa gitu ya. Oh, Terus karsinogenik apa, Dok? Karsinogen eh, yang ya misalkan penyebab. untuk bahan karsinogenik tuh kadang di apa relate dengan cancer atau apa gitu ya. Nah, Oh, ya, 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 ya. baiknya sih kita hindari ya bahan-bahan tersebut Mm-mm. gitu. Ini tapi kayaknya bakal panjang banget deh Ci kalau kita ngebahas 10. Mungkin Oh, mending oh, sebutin aja langsung gitu ya. sebutin langsung ya. Jadi Saya udah tulis. uh, Nah, itu. karena Nah, kita waktu cuma pertama, 1 jam oh, oh, ya udah ini aja. yang udah Bahan dirangkum sama berbahaya. si Anita ya. Oke, nah bahan berbahaya, yuk mulai dicatat teman-teman. Yang satu tuh paraben ya. Jadi yang satu tuh paraben. Kalau paraben itu sebenarnya mencegah pertumbuhan bakteri, tapi dia menyebabkan ketidakseimbangan hormon, kanker payudara. Saya tadi lihat ada studinya ya dok ya, 99% kanker payudara itu waktu diteliti ternyata ada parabennya. Jadi harus hati-hati banget sama teman-teman kalau ngelihat ada tulisan paraben. Nah, paraben itu Ya, kalau nggak salah nggak biasanya di ditulis sunscreen paraben ya. ya, Dok. Oh, Paraben itu sunscreen. tambahan di sunscreen ya. Jadi Tuh, harus di hati-hati sunscreen. teman-teman kalau di sunscreen ya. Nah, tulisannya paraben atau apa sih, Dok? Iya, memang paraben Ci tulisannya. Oh, tulisannya paraben. Nah, Nah, yang kedua, fragrance. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada satu skincare, wanginya luar biasa ya, sampai besok pagi masih kecium wangi. Nah, itu sebenarnya menakutkan karena dia itu membuat alergi pertama. Jadi kalau orang-orang alergi kayak saya juga asmatik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang saya pakai dan terlalu wangi, itu malah besoknya saya sesak. Nah, itu harus hati-hati karena bisa bikin terutama alergi yang kumat. sintetis ya. Nah, yang Ah, sintetis betul, fragrance yang sintetis. Nah, itu tuh apa sih, Dok, yang sintetis tuh maksudnya? ya kan Saya kita sering juga dengar. kayak pewarna makanan ya, itu juga ada yang pewarna alami, ada yang pewarna Mm-mm. buatan ya. Oh, Kalau yang al- alami kan memang dari tumbuhan ya, kayak kita nah, itu yang atomi di alami. Indo itu dari tuberose. Tuberose itu kan Ah, bunga sedap malam ya. Nah, yang si mm-mm. atom itu kan fragrance-nya neutral. Terus kemudian Betul. hand body juga kan dia dari apple sama jeruk ya. Mm-mm. Jadi Jeruk. Mm-mm. aromanya tuh perpaduan antara apel dan jeruk gitu ya. Jadi Iya. teman-teman juga harus perhatikan itu fragrance-nya tuh dari bahan natural atau dia sintetik gitu ya. Mm-mm. Hmm. Kayaknya bedanya dari ininya kali ya dok. Kalau kalau saya lihat ya body lotion Atomy gitu, kayaknya Catherine juga ngerasa kalau kita oleskan wangi memang, tapi nggak bertahan lama banget Terlalu kayak yang lama enggak. dulu-dulu. Oh ya, nggak terlalu lama gitu kalau yang natural Ada mungkin. yang harusnya semerbak bisa berjam-jam gitu ya. Ya, Tapi kalau yang ini betul. mah sebentar lembut lagi gitu situ ya. Ah, Apalagi baunya soft banget udah dipakai juga. nah, Ya, betul, betul, Kat. Itu. karena kan kita Nah, permukaan kulit kita tuh luas ya. Jadi bayangin kalau mm-mm. misalnya bahan sintetik itu masuk gitu ya. Jadi kan Iya, dok. dan dipakai apa untuk jangka waktu lama. Ya kita kan Iya. pakai body lotion nggak cuma sehari 2 hari, 3 hari kayak minum Mhm. obat kepala kan. Itu tuh Mhm. kita mandang terus nih, pakai body lotion itu ya. Mungkin sampai Iya, usia puluhan tahun ya. Tadi betul. saya ketemu ibu-ibu usia 53, tapi kulitnya tuh Mhm. masih kenceng loh, si kulit Wah, tangannya itu.
Heeh. Heeh. Terus ibu Terus, kenapa kulitnya bisa gitu? Saya rajin pakai body lotion katanya gitu. Jadi oh, sebetulnya pakai body lotion tuh skin investment ya, bagus. investasi kulit ya. Iya, benar. Mungkin kalau Betul banget. usia kita ya masih 25-an gitu ya, mungkin masih kencang gitu kan. Nah, 25-an. iya Mm-mm. 25-an. Mm. Jadi Dua kalau limaan jadi dua jadi, limaan ya jadi kalau tangan. jadi usia 52 belum tentu Mm. kulit kita tuh masih lembab, masih kencang. Betul, Ternyata betul, betul. pakai body lotion secara teratur itu menjaga Mm-mm. kelembaban dan kekencangan kulit. Apalagi yang si Atomy ini kan punya kandungan kolagen ya, si body lotionnya. Jadi Mm-mm. ya ingredientnya mungkin bisa Ya, dibalik, si Anita, ya, ingredient handbooknya. set. Nggak Set, ditulis tuh, Dok. Oh, ini. oh Ada banyak face banget. herb, tangerine oil di depan ternyata. Ya, oh Tangerine ya. oil, apple juice gitu ya. Nah, ngomong-ngomong saya Favoritnya Dokter punya, Asep nggak mungkin dia salah sih. Iya, itu ya, best seller banget teman-teman best pakai. seller banget. Iya, saya juga dulu mulainya pakai body lotion, Dokter Asep. Dokter Asep, saya punya satu ini. Kalau buat teman-teman yang dari tadi ya, Dokter Asep bilang skin investment, apa iya pakai body lotionnya harus yang bagus nih? Saya punya satu cerita mengerikan soal body lotion ya. Jadi saya tuh dari dulu suka banget pakai produksi dalam negeri body lotionnya. Yang mereknya banyak lah di supermarket banyak ya. Nah, saya tuh pakai karena dia mencerahkan kulit, wanginya bagus bang. Wanginya tuh wangi banget, mencerahkan kulit dan dia tuh banyak varian. Jadi saya pakai. Nah gitu. Setelah beberapa tahun saya pakai dari saya kuliah sampai kemarin-kemarin itu yang saya kesaksian saya ke Pangandaran ya. Nah itu tuh saya tuh menyadari bahwa saya tuh nggak bisa kena sinar matahari. Jadi kalau saya kena sinar matahari itu saya nggak perih kulitnya. Jadi kalau kena sinar matahari itu langsung merah, perih, terus saya lari-larian. Kalau orang-orang tuh bilang vampir gitu ya, kalau enggak lebay. Padahal enggak, bener-bener sakit gitu. Nah, akhirnya satu hari itu saya nggak tahu itu karena body lotion, Dok. Saya pikir gara-gara emang kulit saya sensitif. Terus saya pergi ke Pangandaran. Di Pangandaran saya kelupaan bawa si body lotion terkenal saya itu. Nah, udah gitu akhirnya saya kan bawa ini buat anak saya Bruce kan karena dia alergi kan. Nah, saya pakai karena saya pikir udahlah daripada saya nggak pakai sama sekali. Saya pakai, Dok. Aduh, saya tuh padahal pergi ke pantai, tiap saya ke pantai saya tuh bawa, pokoknya udah kayak Sarimin pergi ke pasar. Saya bawa payung, bawa pakai pakai sweater beneran. Terus udah gitu pokoknya yang paling aneh di pantai itu saya pakai payung, pakai sweater segala karena saya tuh ngerasanya aduh daripada saya demam malamnya gitu ya. Terus ternyata tidak terjadi apa-apa, Dok. Karena saya pakai si ini ya, saya pakai si Atomy Body Lotion sama saya pakai yang luar biasanya Dermastic. Sunsticknya Dermastic dong karena lupa bawa sunblock yang buat badan jadi ya udah saya pakai Dermastic. Itu saya oke loh, Dok. Nah, dari situ saya pikir oh mungkin itu ya, mungkin karena kulit saya lagi bagus waktu itu. Waktu pulang ke rumah lagi, saya ketemu lagi sama body lotion saya yang dulu, saya pakai lagi, Dok. Perih lagi, Dok. Demam lagi Ya. kalau kena sinar matahari. Nah, itu jadi hati-hati sama teman-teman yang ngerasa bahwa itu hanya sekedar body lotion. Karena langsung masuk ke darah, langsung bikin kulit kita tuh super sensitif ya. Saya baru tahu, nggak tahu apa dalamnya. Nah, lanjut. Nah, terus yang harus kita takutin itu adalah jangan ada di dalamnya ada SLS sama SLES ya. Yaitu apa, Dok? Sodium lauryl sulfate sama sodium laurate sulfate ya. Itu tuh. Itu bisa memicu iritasi tapi membuat busa, Dok. Dia itu. Iya, jadi itu bahan tambahan untuk supaya sabun terutama ya, yang biasa atau sampo Ya, sabun. itu yang kita Sampo. pakai itu supaya berbusa gitu ya. Tapi mungkin persentasenya jangan Iya. terlalu tinggi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan kalau itu biasanya kan kalau busanya banyak banget seneng ya gitu ya. Tapi Yoi. mungkin SLS-nya tuh tinggi. Nah, kalau SLS-nya tinggi memang jadi lebih ke kulit lebih kering ke kulit ya. Jadi harus diperhatikan juga. Mungkin kalau SLS-nya rendah itu tidak masalah sih karena itu langsung dibilas ya, tidak menempel terlalu lama. Itu kalau teman-teman perhatiin, kalau misalnya habis mandi kulitnya kering, kemungkinan si SLS-nya tuh tinggi.
Nah, kalau SLS usahakan hindari sih, soalnya kan bikin iritasi kering ke kulit gitu ya. Apalagi kalau orang tua. Kalau orang tua kan istilahnya tuh mereka juga kulitnya cenderung kering ya. Jadi biasanya tambah kering jadi gatal-gatal kulitnya. Coba deh perhatiin orang tua kita di rumah, itu biasanya kulitnya kering. Jadi mereka butuh sabun yang istilahnya tuh lebih melembabkan ya. Jadi beruntung sih di Atomy ada sabun herbal ya. Jadi body cleanser. Ngebantu banget. Tapi itu buat kalau perhatiin ya, Pak Dok, perasaan di Indonesia kayaknya masih cukup banyak ya yang ada kandungan itu ya. Kalau aku sempat nyoba yang sebelum itu gitu ya, kan kalau aku sih terus terang kadang-kadang suka kepancing karena baunya di Atomy kan cuma satu gitu, one and only gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh kan pengen jajan, cobain merek sabun yang lain. Tapi bedanya nih, kalau yang Atomy abis mandi kadang-kadang lupa lotion juga, it's okay. Tapi yang di itu waktu mandi sih enak ya, wah kulitnya halus. Tapi begitu udah agak kering, ya kalau digoreng begitu langsung dibersihkan keluar gitu ya. Nah itu juga mungkin tanda-tanda tuh ya, kayaknya agak lumayan tuh berarti ya si kandungan mineralnya gitu. Ya, aku ketemunya punya pengalaman sih pakai sabun Atomy itu. Jadi pernah iritasi punggung, jadi kayak beruntus gitu ya. Itu pakai si herbal cleanser yang Atomy itu, 2 minggu hilang. Jadi nggak pakai krim apa gitu ya. Itu pakai sabun itu ya. Jadi teman-teman kalau aku masalah jerawat punggung beruntusan gitu, body cleanser. Body cleanser. Sekarang saya sama kalau jerawatnya ya. Cuma lihat percobaan yang kemarin ya. Percaya dong. Sama yang ini sosok deketin dulu. Enggak. Itu yang kemarin ya, Ci, waktu di share yang di grup itu tuh yang tentang percobaan itu. Garam. Bisa ya sampai gitu. Pantas ya. Jadi kayaknya ngebentuk lapisan lagi di atas kulit kan ya itu. Terus pasti korek. Tapi itu di airnya aja cuma digituin doang, di sendok bisa ya? Mengerikan gitu. Nah, iya, buat dokter Asep yang nggak tahu Catherine bicara apa, karena saya sering ngobrol sama dia. Nah, gini, jadi saya kemarin ketemu demonya tuh, saya tuh kan selama ini bingung ya, kenapa anak saya Bruce itu sering banget tiba-tiba keluar bentol-bentol segede gini, Dok, di apa sih punggungnya, badannya gitu. Nah, selama ini tuh saya pergi ke dokternya tuh cuma bilang gini, anak ini alergi, udah that's it gitu. Cuman saya bingungnya kenapa kalau saya pakein sabun Atomy dia nggak apa-apa, saya pindah lagi dia gitu lagi gitu ya. Jadi saya kan selama ini saya mandiin dia pakai Idam cleanser ya kadang-kadang, ternyata bagusan body cleanser, salah saya. Nah itu jadi jadi kalau si body cleanser itu, Dok, kalau misalnya dokter punya dua gelas, masukin garam. Buat orang yang gemuk gitu, buat anak yang gemuk, kita kan pasti garamnya lebih banyak ya dalam keringat. Nah, sesudah dibilas pun ternyata garam di atas kulitnya itu masih banyak. Nah, kalau sama yang biasa, sabun cair biasa, yang wangi itu, yang mengandung SLS itu gitu ya, yang sabunnya banyak banget busanya, itu nggak keangkat, Dok. Malah jadinya tuh jadi kayak tahu, jadi kayak lapisan lagi di atas kulitnya si anak saya. Makanya waktu pas lagi dia udah selesai mandi pun dia masih bentol-bentol segede-gede gini. Harus saya pakaiin body lotion lah, harus saya seka lagi segala. Nah itu sebabnya. Nah kalau pakai yang body cleanser ternyata tuh hilang semua. Jadi si garamnya tuh larut di dalam si body cleanser Atomy. Nah itu sebabnya kenapa kita harus pakai body cleanser ya. Nah itu sih, Dok. Nah sekarang lanjut ke toluen ya, Dok. Kalau toluen sih cat kuku sama pewarna rambut ya. Jadi itu tuh meningkatkan jadi biasanya kalau ada toluen itu dia fleksibel, rambutnya lebih lembut gitu. Kalau saya baca sih ya, ditemukannya di hairspray sama cat kuku. Terus ada yang namanya ini, Dok, polyethylene glycol. Ya, adanya di sampo sama sunscreen. Apa itu? Polyethylene glycol. Polyethylene glycol, aku belum pernah nemuin tuh, Ci. Gimana? PEG, Dok. Jadi dia itu jadi kalau teman-teman ketemu polyethylene glycol, singkatannya PEG ya. Nah si PEG ini itu dia biasanya penyebab kanker sama gangguan pernafasan, Dok.
Jadi untuk jangka panjangnya ya, biasanya pengental. Jadi kalau misalnya, kalau saya tadi baca sih di sunscreen, kalau sunscreennya itu kental banget, tapi udah ditaruh rada lama tuh jadi cair. Nah itu katanya dok salah satu sebabnya gitu ya. Polyethylene Heeh, glycol tuh ya. polyethylene glycol. Heeh, terus ada yang namanya, nah ini saya nggak tahu cara ngebacanya ya. Kemarin juga salah. Pitalex, pokoknya itulah dok. Itu tuh Ya. katanya kalau kalau di produk-produk skincare teman-teman ngebacanya ada tulisan secret formula, jangan dibeli. Hmm. Jadi kayak di ini ya, secret formula. Jadi kalau di dokter nih, dari obat dokter kulit, saya bukannya against dokter kulit ya. Cuman dokter kulit itu kan biasanya kita nggak dikasih tahu kandungannya berapa aja. Nah, itu kan kita nggak tahu dalamnya tuh apa aja. Jadi kalau buat teman-teman sekarang harus be smart gitu. Walaupun ke dokter kulit, tanya dulu dalamnya tuh apa. Kayak ini ya dok, saya baru tahu hidrokinon itu sebenarnya memang menghambat pembentukan melanin ya. Buat yang melasma segala bagus, tapi kandungannya harus Ya. kecil gitu ya. Heeh. Sementara sih diizinkan tuh 2% ya, tapi Heeh. ada juga yang sampai 5% ya. Dan itu benar-benar harus dalam pengawasan dokter pemakaiannya ya, kalau hidroquinon itu. Karena memang itu diresepkan ya, Ci. Nggak bisa. Iya. Tapi kan suka ada yang nakal ya, jadi krim racikan bebas jual kayak gitu. Terus Iya sih. pasiennya juga biasanya kalau pakai hidroquinon, krim racikan mungkin dari dokternya ngasih hidroquinon, itu kadang enggak kontrol ke dokternya kan. Kadang ya udah deh aku beli krimnya aja berulang-ulang, Ya. padahal hidroquinon itu juga enggak boleh dipakai terus-menerus ya. Itu aku banget, Dok. Kadang zaman dulu ya, Kayaknya masih kebanyakan orang Indonesia masih begitu deh sih, gitu. Kayak gitu ya. Nunggu Soalnya dokternya kayak dulu, lama. oh aku mah masih ada resep yang dulu, aku mau pakai lagi gitu tanpa Oh, gitu. konsultasi lagi gitu kan. Itu kan ya kalau Ya, sekarang apalagi- agak tercerahkan sedikit ya, kalau itu tuh limited time harusnya pakainya, Hmm. bukan Ya. jangka panjang forever and ever itu gitu ya. Kan Iya, mengerikan juga ya. Tapi gitu, coba jadi deh yang lihat kalau yang udah lama banget pakai hidroquinon, itu biasanya si kulitnya jadi tambah ada rambut halus ya. Itu paling bisa dilihat tuh kumis ya. Pernah nggak sih? Hah? oh Rambut iya iya halus? iya. Jadi Ya kan, jadi ada rambut halus kumisan gitu kan. Oh iya. Terus kulitnya juga terus kulitnya juga lebih kayak merah-merah kayak gitu kan. Iya. Biasanya ya gitu, efek samping hidroquinon itu kalau yang kentara, kalau misalnya terlalu lama dipakai itu muncul rambut halus ya di hidung, di bawah hidung ya, yang terutama kayak kumis gitu. Terus lama-lama kok seluruh ini ya, seluruh wajah jadi buluan gitu. Temen saya tuh saya ada kira yang dulu. rok Saya kira bulus. dulu gara-gara saya gemuk loh, Dok. Jadi jadi saya kira tuh gara-gara saya gemuk, jadi hormon laki-lakinya mungkin besar gitu ya, jadi saya jadi kumisan. Oh bukan ya? Yang dari Tercerahkan. hidroquinon itu efek sampingnya bikin buluan. Oh, pantesan ya. efek Tahu dong lah. hidroquinonnya itu berapa lama ya dok? Kalau ini Kenapa? Nah itu. efeknya berapa lama dari setelah pemakaian gitu? Dia kan ada umur, dia bisa bertahan di kulit berapa lama gitu? Lama juga Kalau itu. aku sih kurang tahu ya kalau itu teh bertahan berapa lama. Tapi kalau misalnya terus-menerus dipakai ya si bulu-bulunya masih keluar terus gitu. Terus Untung udah enggak. tambah iritasi, terus orang ngeluhin kok wajah saya jadi sensitif. Itu kemungkinan dari benar. pemakaian hidroquinon terlalu lama, jadi si kulitnya tuh sensitif gitu. Jadi tapi keadaan sekarang kok kulit saya sekarang sensitif gitu ya, gampang jerawatan, gampang merah-merah. Padahal itu sebetulnya pemakaian yang terlalu lama dari hidroquinon. Oh, pantas. Saya gitu tuh, Dok. Pantesan ya, saya pakai dari 16 tahun terakhir saya pakainya waktu pas lagi punya Bruce 2000 berapa itu? 2014. Waduh. Jadi sensitifnya belum hilang ya, Ci ya? Belum. Jadi kalau misalnya salah sedikit gitu ya, Dok, salah makan misalnya. Kalau enggak saya sih kalau kena deterjen aja, Dok, kena bengkak.
Oh ya, gitu. ya, ya. Mm-mm. Gitu. Ya, Masih Nah, lama ya, itu dia itu terakhir padahal udah lumayan lama ya. udah lama. 2011, Hampir 6 6 tahun loh. tahun, 7 tahunan ya. Mm-mm. Wow. Tapi Ya. masih. Nah ini sekarang ada lagi nih yang kita itu sih yang nggak ada di kulit dihilangkan ya. Ini nih dok yang paling mengerikan tuh ada ini zat pewarna sintetis ya. Yang ya, kalau zat pewarna sintetis jadi dia itu disamarkan ya. Dia nggak akan nulis di skincare itu pewarna sintetis. Biasanya dia tuh nulisnya FD dan C yaitu Food, Drug, and Cosmetic. Kalau nggak DC doang. Jadi kalau udah ada tulisan kayak gitu, itu tuh penyebab ADHD pada anak kecil dan mengiritasi kulit. Jadi kalau di Amerika dan di Kanada ini sama sekali udah nggak boleh masuk. Nah makanya kalau dibilangin kok di Atomy ada di Amerika dan Kanada ya, karena kita pas FDA tadi ya dok yang dibilangin gitu. ya. Pemakaian hidrokinon menipiskan kulit, iya. Sini tulisnya. Ya, sih Iya. kalau kulit kita sih sebetulnya ya segitu-gitu aja ya, istilahnya itu nggak ada istilah lebih tipis dan lain sebagainya, tapi mungkin penampakannya jadi lebih rapuh gitu aja sih. Oh. Terutama kalau misalnya dikombain sama retinol sama hidrokortison, golongan steroid. Iya. Itu lebih kejam lagi sih. Steroid itu lebih cepat putihnya, tapi ya itu tadi nipisin kulitnya itu kolagennya yang rusak gitu. Terus lama-lama kan urat-uratnya jadi keluar ya, jadi urat-urat merahnya tuh jadi nampak keluar. Mungkin yang dimasukkan lebih tipisnya tuh seperti itu. Jadi jaringan penunjang seperti kolagennya itu yang lebih tipis sih. Jadi kulitnya sih gitu-gitu aja, tapi kolagen di bawahnya tuh rusak, jadi kesannya lebih tipis. Terus si urat merahnya jadi keluar. Nah, teman-teman kalau udah urat merah keluar itu kan tambah bingung ya. Tapi aku tuh pernah pakein yang seri Aqua, itu yang merah-merah tuh cepat hilangnya. Itu jadi itu nyebelin banget pokoknya ya. Jadi asalnya tuh suka merah-merah uratnya udah keluar gitu ya. Tuh pakai seri Aqua tuh bagus. Jadi berapa bulan gitu ya. 1 sampai berapa 2 bulan gitu ya, itu seri Aqua udah nggak mulai lebih putih lagi mukanya, jadi nggak terlalu merah kayak gitu. Mungkin sekarang pakai Cica ya. Cica, Derma Cica. Kalau nggak ini dok? Oh ya. Ini lagi. Ini terus. Ya, Daily Mask Soothing dan Cooling favorit. Kemana-mana saya ngomong pakai ini. Nah itu. Kalau ini dok, saya juga kemarin kan lihat ya yang berbahaya kan yang kayak gitu, SLS, paraben, fragrance, terus udah gitu yang tadi ya formaldehida itu terus oxybenzone. Nah kayak gitu. Nah kalau yang bagus buat kolagen, buat menambah kolagen dalam kulit, saya juga tadi udah lihat dok, namanya hyaluronic acid ya. Kalau dokter, tunggu ada yang lewat. Nah, kalau dokter udah pernah coba The Fame itu kan hyaluronic acidnya 8 berapa lapis sih? 5 lapis ya kan? 5 lapis. 5. Nah, tadi saya baru ngebahas sama Catherine. Saya tuh lihat ada skincare blogger sama skincare vlogger, dok. Dia itu pakai toner, terus dia pakai essence. Udah gitu dia balik lagi pakai toner. Udah gitu dia pakai lagi nutrition. Terus dia pakai toner lagi, terus dia pakai lotion. Itu efektif nggak sih, dok? Saya itu kayaknya nggak berlandaskan ilmiah ya Cia, kalau pakainya bolak-balik gitu. Kita kan ngolesin itu cara berurut ya. Jadi kalau di Atomy kan dibilangnya berurut. Yang konsistensi molekulnya paling kecil dulu kan, baru yang berat tambah berat sampai akhirnya jadi pakai krim kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau habis toner ya essence, terus ya nggak perlu balik lagi gitu. Kalau mau layering ya jadi hoax kan. Jadi kalau ya itu udah tahu ya Cia, nanti kita bisa dituntut loh kalau mungkin namanya pengalaman pribadi dia kali Ci, tapi kita ya nggak ada salahnya nyoba dulu kali ya. Iya, kemarin aku coba dok. Kita kan mungkin ya. Molekul kecil dulu ke gede gitu kan. Nah kalau misalnya kalau mau layering lapis demi lapis,
ya tonernya ya silahkan mau 2 kali 3 kali pakai sampai 10 kali pakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi habis toner tunggu meresap, toner lagi Toner gitu lagi. ya. Oh, Ah, oke. gitu. Oh, Kayak yang saya Aqua itu kan si Kapsul tonernya itu itu. kan kayak air ya. iya Jadi betul. dia tetap meresap. Heeh. Nah itu teman-teman mau oles 2 kali 3 kali juga no problem gitu ya. Toner Aqua itu memang makin dioles tuh makin menghidrasi. Itu yang toner, sorry yang Aqua, yang Hydra ya, yang baru itu. Hydra. Hydra. Kapsul essence-nya, yang ada kapsul Ya, essence-nya. ya. Jadi itu kalau teman-teman mau bolak-balik 2 kali 3 kali juga itu lebih menghidrasi, no problem sih gitu. Terus nanti baru pakai essence gitu ya. Dan si Oh, essence BPM itu mengandung apa sih tadi, hyaluronic acid ya. asid. Dan itu teh Hyaluronic acid. amazing-nya itu dia itu ada 5 jenis molekul ya. Jadi mulai dari yang kecil, yang paling kecil itu kan dia akan masuk ke lapisan kulit paling dalam ya. Paling dalam. Terus yang molekul yang besar itu untuk kulit yang paling luar. Karena kita juga perlu ya. Jadi di samping kulit kita lapisan dalamnya juga bagus, lapisan luarnya juga indah gitu ya. Jadi oke gitu. Jadi amazing banget sih si Atomy teh nyiptain produk. Oh, luar Jadi biasa. nggak cuma lapisan luar yang diperbaiki, tapi sampai ke bagian dalam kulit itu amazing-nya. Keren banget. Nah, jadi berarti yang tadi saya tuh udah coba dok sebenarnya cara yang pakai toner lagi. Nah, soalnya saya pengen tahu ya apa benar gitu. Kalau ke saya emang cocok karena mungkin kulit sensitif tadi. Cuman emang benar kalau kata dokter Asep mendingan kita ikutin cara yang udah dipatenin aja lah ya sama Atomy. Karena memang molekul paling kecil lebih mending ke yang besar. Nah, ini hyaluronic acid itu apa? Ada yang nanya kemarin-kemarin ke saya. Itu adalah dia itu gunanya menstabilkan kadar air sama supaya kulit kita itu kenyal, awet muda dan bercahaya. Jadi yang pengen kenyal, awet muda, bercahaya, The Fame, ya. Itu. Nah, udah gitu. Nah, sekarang ada yang nanya tuh, juga Dok, harus minum retinol. banyak ya. Ya, minum banyak. Ya, karena teman-teman, ini melembabkan gitu kulitnya, skincare-nya, tapi teman-teman kurang minum juga mau narik Susah. air dari mana gitu kan. Karena kita makan hyaluronic acid, kemudian dia kan ngikat air ya, air. Terus kita kurang minum ya percuma juga, dia mau narik air dari mana gitu. Jadi teman-teman juga harus bedain ya, kulit kering sama kulit dehidrasi. Kalau dehidrasi mah ya kitanya yang kurang minum gitu kan. 2 liter kata Ibu Julia. 2 liter. Ya, Ya. Tergantung berat badan nih, cuci katanya. Tadi saya dengarnya cuma sampai 2 liter. Oke, langsung dicatat 2 liter. Boleh, tapi nanti teman-teman hitung ya berapa masing-masing sesuai berat badan. Nah, itu ada yang nanya tuh dok, Ibu Julian, retinol baik nggak dipakai? Nah, retinol bagus, bahas. Ya. Cuma ada beberapa yang sensitif ya, memang dia bisa iritasi, merah-merah. Terus retinol juga itu turunan dari vitamin A, kita juga belum tahu ya keamanannya buat janin gitu ya. Itu bisa teratogenik, jadi bikin kanker ya. Bikin buaan pada bayi. Jadi mungkin kalau si Anita dulu pernah pakai krim, pasti kalau krim malamnya kan disuruh berhenti ya. Gitu. Wah. Jadi ada yang nanya kan kalau hamil nanti yang itu dulu disuruh berhenti kan? Iya. Ya kan? Nah, itu mungkin karena ada kandungan retinolnya. Jadi disarankan untuk berhenti gitu ya. Kalau retinol. Ya, jadi kan kita juga pakai krim, mau hamil juga kan ibu-ibu ya tetap pengen cantik ya. Jadi selama hamil usahakan sih pasti berusahanya tetap cantik, nggak pengen kelihatan kusam dan lain sebagainya. Kalau skincare-nya di top kan tetap aja jadi kadang ada yang breakout ya dan lain sebagainya. Jadi ya gimana caranya si kulit itu tetap bagus meskipun lagi hamil gitu ya. Itu sih kalau retinol sih setahu saya sih efek sampingnya itu, dan nggak semua bisa nerima retinol karena dia
bikin iritasi sih kalau untuk yang sensitif. Jadi kalau Kalau yang sensitif. perbandingannya retinol, ya kita punya apa ya, yang essence, spot out essence, itu ada BHA, itu lebih lembut daripada retinol, tapi teman-teman bisa ngerasain tuh bangun pagi glowing kulitnya pakai si spot out essence itu. Terus satu BHA-nya lagi lebih aman. Sorry, lebih kecil suaranya. lebih lembut. Dia Lebih lembut. ngelupasin kulitnya gitu. Retinol itu ya tergantung ya dokter ngeresepinnya berapa persen, tapi yang jelas makin tinggi persentasenya itu makin nyonyot, makin merah gitu ya. Dulu pernah mungkin zamannya Cak Anita umur 20 mungkin ya, atau masih SMP SMA gitu ya, lihat ibu-ibu kulitnya merah-merah kayak gitu. Itu kayak udang gitu tuh. Gitu ya. Waktu umur kita masih ABG. Nah itu kan lihat ibu-ibu kulitnya merah-merah kayak gitu, mungkin itu efek samping retinol gitu. Dan dulu teh keren banget ya, kalau nggak merah nggak keren lah. Nggak merah nggak oke. Iya, harus. Padahal sebenarnya pada masa itu sih. Padahal itu over eksfoliasi berarti ya dok, itu tuh iritasi sebenarnya. Nah itu. Jadi, ini kan ada juga nih dok, saya kemarin juga baca ya, retinol itu kan nggak boleh dicampur sama yang namanya asam asalisilat ya. Saya baru tahu loh. Nah, iritasinya tambah sih, asam salisilat juga itu ngangkat lapisan sel kulit mati juga. Nah kalau di combine itu kalau konsentrasinya gede juga bikin kulit tambah tambah merah. Gitu, tambah iritasi ya. Ini aduh, jadi rada-rada banyak juga ternyata retinol nggak boleh ya dok. Kayak ada vitamin C, saya lihat vitamin C juga sama retinol nggak boleh ya, karena jadi bikin iritasi juga. Nah gitu, jadi teman-teman lihat-lihat ya, ada yang nggak bisa di mix gitu. Jadi kayak agen serum, agen serum kan vitamin C-nya banyak. Nah nutrition cream itu ada retinolnya. Jadi kalau biasanya kalau dicampur terlalu banyak itu harus dilihat juga, karena Atomy itu sudah bikin satu set. Dan sebenarnya agen serum itu tidak dibuat bersama dengan nutrition cream. Jadi teman-teman harus lihat juga, cocok di kulit satu orang belum tentu cocok di semua kulit. Jadi dilihat dulu, kalau cocok ya lanjutkan, kalau ternyata kulitnya jadi kering, jadi iritasi ya berarti mungkin karena itu ya, karena dicampur. Nah ini dok, ada yang nanya nih dok, Hydra kalau dipakai jadi beruntusan, kenapa ya? ini melenceng dari ini tapi nggak apa-apa lah, silahkan. Iya, itu kan kemungkinan ada butiran itunya ya Ci ya, butiran yang kapsulnya ya, vitamin yang E essence itu. Kalau bisa mah dihancurinnya di tangan. Mungkin kalau dihancurin di sini mungkin agak iritasi juga. Iya, betul. Tapi selama sampai sekarang sih saya dioles digosok-gosok di sini juga nggak masalah sih pakai yang essence itu. Kemudian nanti dicek dulu jenis kulitnya. Kadang kita ya tadi kata Ci Anita tadi, belum tentu satu orang pakai yang lain cocok gitu ya. Nah ini harus tahu dulu kondisi kulitnya gitu kan. Kalau misalnya kulitnya sensitif ya belum bisa pakai Hydra, pakainya yang Cika tadi. Gitu. Jadi pakai Cika gitu. Jadi kalau mau treatment, teman-teman pastikan dulu jenis kulitnya gitu, masuknya kemana. Nanti nggak bisa kita itu ngelihat orang lain bagus terus kita mau ikut pakai, itu nggak bisa. Jadi belum tentu cocok dok. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dulu. Kalau sensitif ya bagusnya yang Cica tadi supaya nggak beruntusan. Kalau kulit sensitif mungkin pakai The Fame, pakai Absolute juga mungkin beruntusan ya, karena masih sensitif kan. Jadi ya pakai produk yang sesuai gitu. Ya beruntung sih di Atomy produknya banyak, jadi teman-teman bisa pilih. Terus beruntusan tuh kan sebenarnya ini ya dok, beruntusan tuh harus dibedain antara purging atau breakout.
Kalau purging itu artinya mungkin kulitnya kaget doang. Jadi kita lihat kalau cuma 2 sampai 4 minggu ya itu purging. Berarti mungkin dia kaget karena biasanya nggak dikasih sebanyak itu nutrisinya dan nggak sedalam itu. Karena kalau yang atomi itu kan kandungannya memang kecil banget ya. Teksturnya tuh jadi bisa masuk ke dalam banget gitu molekulnya. Nah mungkin si kulitnya kaget jadi beruntusan. Jadi jangan pakai atomi barusan 2 minggu beruntusan, saya stop. Belum tentu. Kita biarin dulu sampai 4 minggu lah. Kalau udah 4 minggu lebih masih, hubungi leader. Tanya kenapa begini gitu ya. Hubungi leader aktif yang mengenal skincare-nya gitu. Nah, selain Tapi itu dok intinya kan memang harus sabar ya Ci ya, karena orang purging 4 minggu tuh luar biasa ya. luar biasa. Saya ditok 4 bulan Baru dok. 2 hari 3 hari aja udah mau nyakar yang kasih rekomendasi. Iya, aduh, saya dulu yang gara-gara hidrokinon itu ya dok, nggak tahu hidrokinon, nggak tahu apalah. Pokoknya kulit saya itu sampai detoxnya ya, dari jerawat ada bulatnya gitu dok. Ditekan itu kan ada nanahnya ya, di dalamnya ada anaknya dok. Terus saya tekan anaknya, ada cucunya, aduh banyak banget lah pokoknya satu. Nah, kalau teman-teman yang bilang, aduh bisa bertahan lewat detox nggak? Bisa, karena ini saya sekarang gini, dulu detox banget. Dulu parah banget, makanya bertahan lah, pasti lewat gitu. Nah, terus sama mungkin ini ini, Ci, satu lagi. ya, Bedain purging sama breakout. apa tadi? Breakout tadi gimana caranya? Nah, tuh. Mau dokter mau saya? Dokter Mau Asep dulu. Ciketrin yang ini mau ngasih ini sebetulnya Ciketrin. Oh, Ciketrin, tuh tahu. Ciketrin dulu. Aja. Ayo Ciketrin. Jadi kan Lah, kita ngobrol saya yang santai. nanya. Iya. saya nanya. Saya udah tahu, makanya ayo silakan. Dijawab dulu. Nanya dulu dong, nanya dulu. Saya Bergantian, tanya. bergantian. Enggak aja sendiri aja. Bener nggak sih? Apa ya? Kan, aku nggak pernah ngalamin purging ya, jadi silakan yang Ya, coba berdua, Ci. Ayo, Ci. Bedanya apa purging sama breakout? Ci? Katanya kalau saya baca sih purging itu beruntus. Jadi kayak beruntus, sesudah itu kadang-kadang cuma ada 1-2 jerawat gitu ya. Kadang di sini nanti hilang, nanti ini. Nah, itu tuh purging sebenarnya. Nah, cuman kalau breakout itu yang secara bersama-sama gitu, mengumumkan perang. Meriah ya. Pokoknya meriah gitu di muka kitanya. Karena saya tuh dulu ya breakout itu sampai di sini juga ada loh jerawatnya. Dan sampai di lipatan mata, sampai di sini karena saya pakainya itu nggak pakai toner, tidak melalui evening care, dan langsung ke eye cream semuka dan nutrition cream. Jadi canggih. Nah, jadi luar biasa. Nah, itu tapi saya bertahan 4 bulan. Saya nanya ke sponsor Korea saya waktu itu dan dia bilangnya pakai yang lebih banyak. Kata dia supaya lebih cepat breakout-nya. Jadi selama 4 bulan saya tidak pernah ada foto, tidak pernah ada film. Nah, sesudah keluar semua baru oke. Tapi itu bedanya, nah katanya sih gini, kayak kalau udah sampai udah berbekas terus-terusan keluar, katanya bernanah, terus udah gitu terus keluarnya tuh di tempat-tempat yang nggak cocok dan gatel banget. Nah, itu tuh Itu artinya breakout. udah hentikan aja. Oh, Itu breakoutnya udah yang Breakout ya. serem. Gitu. Kalau saya kan dulu enggak. Gitu. Nah, kalau menurut Catherine, kan kita brainstorming. kalau aku mah karena aku galau aja ya sebenarnya gitu. Kadang-kadang masih ada di titik-titik gitu kan, itu kan juga harus diberesin gitu. Menggalau. Tapi kalau purging itu ya areanya kita perhatikan kalau biasa jerawat muncul di situ, lalu muncul lagi itu sih purging ya. Tapi kalau breakout itu di luar tempat biasanya pun itu keluar gitu. Ya misalnya kita nggak pernah jerawatan di sini gitu, itu keluar jerawat di sini. Nah itu breakout. Menurut aku sih gitu. Jadi kalau misalnya kita biasa jerawat muncul di sini, pernah nggak ada, terus pakai skincare, terus ada lagi, itu kemungkinan purging. Tapi kalau misalnya muncul jerawatnya di luar area yang kita biasa jerawatan, ya itu namanya sih breakout gitu. Oke, dicatat itu tuh. Perlu Catat, saudara-saudara. Juga sama iritasi ya, kadang orang iritasi gitu ya.
kalau iritasi kan ada rasa perih, terus merah-merah, nah itu iritasi ya perlu dihentikan juga sih. Atau pakai itu yang shooting and cooling ya, itu udah beres. Keluar lagi. Keluar lagi. Tapi itu favorit kita loh bertiga kayaknya. Betul. Aduh, begitu. Saya tuh suka. Oh, sama ini loh dok, saya baru tahu ya ternyata selama ini kan saya tuh bukan sangat membenci ya. Saya tuh nggak suka sama baunya mild bubble cleanser. Ternyata ya, jadi 2 minggu terakhir ini saya tuh kena beruntus lagi dok. Jadi entah mengapa tiba-tiba keluar semua ya. Mungkin karena saya tuh kemarin sempat nakal mengganti sampo saya. Nah itu. Nah jadi itu tuh jadi dari sini ke sini dok semua. Nah udah gitu saya ganti sama mild bubble. Bukan ganti, tepatnya ada di kamar mandi. Terus udah gitu saya lihat, oh kok sayang gitu ya dibuang gitu. Jadi saya cobain, tapi saya pakai cara yang waktu itu disebutkan sama salah satu leader di grup Atom Indonesia. Dia tuh bilang kita kocok dulu, taruh dulu di tangan, keluarin dulu busanya taruh dulu di seluruh muka, didiamin dulu dok. Karena ternyata memang baunya tuh nggak enak karena pH-nya asam ya. Nah jadi karena pH-nya asam malah justru bagus ternyata ke kulit kitanya ya. Jadi begitu udah busanya hilang baru digosok, itu enak banget Kat. 2 hari ya langsung aku hilang. Sama aku pakai probiotik dicampur sama peel of mask. Ya dicoba. itu maskeran gitu. Itu maskeran itu aduh yang beruntus tuh ibu yang tadi ngomong kenapa beruntus ya, itu boleh coba tuh probiotik ditambahin sama ini Gitu. apa sih toner sama ini peel of mask ya ibu. Ya, Itu yang tadi gitu. Tadi nah banyak. Pak dokter ada yang nanya lagi tuh. Rahmawati Pratiwi. Usia 54 tahun dan sudah banyak flek hitam, baiknya menggunakan apa lebih dahulu? Ya kalau aku sih ya lihat dulu jenis kulitnya ya. Nanti flek hitam itu biasanya kalau usia 54 itu biasanya kulitnya kering ya. Dan kalau kulit kering itu resiko muncul inflamasi itu lebih banyak kalau kulitnya kering. Otomatis kalau kulit kita meradang itu gampang muncul flek hitam juga gitu ya. Yang kedua, sunblocknya harus SPF 50. Ya, jadi perhatikan sunblocknya usahakan SPF-nya 50 karena kalau 30 sih kurang ya kalau udah punya flek hitam. Perlu proteksi lebih bagus lagi ya, sunblocknya SPF 50 pakai pagi sama siang. Terus setebal apa dok? Ya, 2 jari. Setebal apa? 2 jari. 2 jari gitu ya. Jadi ditarik 2 jari gitu ya. Segini. Ya, usahakan kulitnya tuh terhidrasi, jadi lembab ya kulitnya. Terus pakainya itu kalau udah terhidrasi bisa pakai toner plus essence tadi ya, 2 item itu udah cukup lembab sih. Nanti pakai yang spot out essence dan spot out cream gitu, pakainya itu. Terus rutin juga lakukan peeling ya, seminggu sekali boleh. Tapi kalau sel kulit matinya tebal sih boleh seminggu 2 kali pakai peeling dan peel off mask gitu. Terus ya, dari udah dalam dicatat sih, ya Bu? Dari dalam sih pakainya pomade, itu whitening juga sih pomade itu. Oh, kalau ini dok, pome sama ini ya dok, saya tuh kemarin barusan ada yang nanya nih ke saya, pome sama vitamin C atau Mi. Nah, apa yang lebih disarankan kalau untuk mencerahkan kulit dan untuk kayak kolagen gitu? Kan banyak yang nanya tuh. Pome itu lebih kuat whiteningnya dari vitamin C. Ada kandungan allergic acidnya. Itu teman-teman bisa coba ya si pome. Cuma kan memang ada harga, ada ini ya, ada kualitas juga. Si pome kan lebih mahal ya. Tapi kalau pengen lebih mantep, ya pome itu. Nah, ini dok. Ya, tapi sedikit ya kandungannya, nggak sebanding dengan yang pome. Nah, kalau ini dok, inner collagen, pomegranate atau vitamin C
yang mencerahkan kulit nih. Kalau mencerahkan sih pome ya. Tapi Pome kalau tetap. teman-teman kolagen, pasti menang kolagen gitu. Menurut saya ya. Karena Tetap kolagen kolagen lebih. itu lebih ke pengencangan, dan di kolagen itu ketolong sama vitamin C juga sih. Ada vitamin C-nya juga, antioksidan, jadi tetap dia mencerahkan juga, tapi tetap menang si pome kalau untuk mencerahkan ya. Cuma kalau yang kolagen tuh bagus untuk kekenyalan sama kelembutan kulit. Jadi teman-teman kalau udah rutin pakai kolagen itu lebih halus ya kulitnya, terus lebih kenyal, lebih kencang gitu kalau minum Kenceng. kolagen. Kenceng langsung. Semua kencang ya. Semua kencang. Nah, oke, sekarang ini dong. Nah, ini ada lagi nih, ya, Kat. Iya, Dari pertanyaan Laurencia Atomi berikutnya. Malang. Malang. Oh, banyak member habis produk dari produk dokter dan racikan banyak mengalami jerawatan, merah, beruntusan, wajah makin terlihat gelap. Kalau saya sarankan minum spirulina bisakah atau ada yang lain? Kayaknya dua-dua. Banyak ya yang harus dikerjakan. Itu kerja lembur. Kalau yang itu. Kalau Ci Catherine gimana pengalamannya, pernah nemuin nggak kasus seperti ini? Kebetulan Karena atom itu gini ya, istilahnya tuh kita tuh learning by doing juga ya. Jadi pengalaman dari leader-leader tuh sangat berharga sih sebetulnya. Jadi saya pernah ketemu yang seperti ini, aku treatmentnya seperti ini, ternyata bagus gitu. Karena mungkin kalau aku secara lebih teoritis gitu ya, tapi teman-teman aku yakin sih pengalamannya udah banyak banget gitu. Ketemu yang purging lah, ketemu apa gitu ya. Aku yakin seperti itu sih teman Atomian. Tuh. Kalau ini mah banyak ya Ci, kayaknya kita pernah coba banyak deh yang ini ya. Spirulina mungkin bisa membantu, tapi mungkin akan kurang gitu. Cuman ya balik lagi ke budget si calon member kita atau member kita ini gitu. Apakah cukup untuk mengakomodasi step-step yang kita pengen gitu ya, supaya sampai ke hasil yang baik gitu. Kita biasanya sih spirulina juga ada, plus biasanya kita pakai hemohim ya Ci ya, untuk ngedetox yang udah ada di dalam gitu, pome, ya gimana budget gitu loh. Tapi itu sih untuk kesehatan kulitnya sih arahnya lebih ke sana. Dan ini dia mungkin karena yang proses detoxnya itu sih ya Ci ya, yang ini sih. Iya lebih sih. ke situ. Iya nggak sih Ci? Lagian kalau saya juga punya tuh sis Laurentina ya. Saya juga punya yang dari obat dokter, malah dia itu bahkan waktu obat skincare atominya belum nyampai, dia sudah hitam gitu. Jadi begitu obat dokternya di stop, langsung kulitnya tuh hitam, kayak kebakar gitu ya, hitam-hitam gitu. Itu sih prosesnya lama banget gitu, walaupun saya udah kasih dia hemohim gitu, saya udah kasih dia pome, dan orangnya juga termasuk super ini ya, super orangnya tuh sangat talkative gitu, jadi dia tuh ngomong, Ci kalau pakai ini bagus, pakai itu gitu. Cuman balik lagi, dia budgetnya segimana, karena kalau untuk hilang sama sekali gitu ya, Dokter Asep juga kan pernah bilang kalau udah hitamnya karena apa ya dok, waktu itu kalau hitam karena apa gitu, itu nggak akan mungkin hilang. Ya. Karena hidrokinon itu ya. Nah, hidrokinon. Jadi kalau dia hitam karena hidrokinon itu, hitamnya tuh beda. Dia hitam legam. Bener-bener bukan kayak melasma. Itu nggak akan bisa hilang. Jadi saya sih biasanya step-step saya kasih ini dulu, suling dan kuting dulu ya. Karena kan biasanya mereka tuh terganggu sama merah-merah dan gatalnya itu. Nah sesudahnya saya kasih pomegranate, vitamin C gitu. Kalau dia nggak mau hemohim, karena jarang yang mau juga. Kalau hemohim itu jarang yang mau kalau soal kulit, nggak tahu kenapa. Nah terus padahal bagus. Nah udah gitu saya akan kasih dia berdasarkan kulitnya. Jadi biasanya mereka juga kebakar loh sensasinya. Jadi kalau pakai cooling dan soothing pun udah kerasa kebakar. Jadi biasanya pakai ini pun lama, sebulanan kalau yang saya, dan masih terus dok, masih terus kebakar loh. Gitu. Jadi mungkin jadi japri ya. Mau
dengan prosesnya ya. Ya, mau dengan Tapi proses. memang kayak gitu sih, kalau misalnya masih iritasi, masih merah-merah, ya pertama ya syuting tadi pakai, terus mungkin kalau untuk krim belum dulu ya, masih bertahap, mungkin bisa pakai tonernya Sika kayak gitu. Ya, Itu karena sih Kak. boleh gitu ya. Jadi bener-bener di treatment dulu merah-merahnya. Kalau biasanya lebih gelap itu pasti ya, karena begitu di stop kan pasti kaget dong si kulitnya. Biasanya perawat terus berhenti pastilah kaget. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau mau beralih ke Altomi juga mungkin bisa tapering ya, jadi nggak langsung di stop, mungkin dijarangin pakainya. Di mix. Ya, selang-seling dulu, terus nanti krim racikannya seminggu 2 kali, terus lama-lama mungkin bisa lepas kayak gitu, kalau nggak pengen terlalu kaget seperti ini. Tapi kalau misalnya rela mau merah-merah dulu, jerawatan dulu untuk di awal, ya nggak masalah sih. Treatmentnya tadi, kayak Ci Anita tadi pakai apa? Lifting, terus Ya, terus kata Ci Catherine, suplemen dari dalam juga gitu ya. Terus ya mungkin bertahap ya, toner mungkin Sika dulu kayak gitu. tapi worth it ya dok. Sebenarnya worth it loh. Jadi kalau teman-teman yang lihat kayak gini gitu ya, saya lihat bahan berbahayanya aja gitu. Kemarin-kemarin kan kita bahas ya Kat. Wah ternyata bahan berbahaya itu ada di mana-mana gitu. Kayak saya menemukan SLS itu di sampo anak saya. Jadi karena anak saya tuh nggak gitu suka herbal sampo ya, katanya bau. Jadi dia ganti. Tapi setelah saya lihat dan saya tuh baru sadar kenapa dia itu selama ini kulit kepalanya tuh banyak bengkak-bengkak dan gatel gitu. Nah jadi karena itu memicu alergi dia makin besar kan. Nah jadi ya buat teman-teman gitu, kalau yang ngerasa aduh penting gak sih kita pakai bahan-bahan yang bagus itu, sebenarnya penting banget ya dok ya, daripada mengobati gitu. Nah Kat ada tambahan soalnya tinggal, nah udah lewat waktu nih jadi Udah lewat, tapi masih ada wrap. 2 pertanyaan lagi, Ci. Iya, ada 2 pertanyaan, ya udah dilanjutkan tuh sampai 2 pertanyaan ya. Dilanjut aja. Kayaknya sih kalau itu yang Iya. balik lagi ya, sebenarnya yang tadi stepnya gimana budget. Kalau memang dan dia juga mau ikut prosesnya ya, dengan mengalami macam-macam itu. Tapi kalau misalnya mau shortcut agak susah ya kayaknya ya gitu. Ini Dari Bu dengan Ayu. Si Catherine sama Ci Anita sekarang skincare-nya pakai apa aja? Si Catherine dulu. Catherine pakai apa aja kan? Misalnya kulit apa, terus sekarang pakai skincare-nya apa aja? Sorry, pertama depannya apa Pak? Dok? Pakai skincare apa aja? Kulitnya apa, terus sekarang pakai apa aja sampai sebagus ini gitu. Oh, dulu sih produk supermarket doang standarnya sebelum kenal Atomi. Begitu kenal Atomi, 6S. 6S juga nggak semua. Saya cuma pakai toner, essence, dan eye cream gitu. Terus udah gitu beralih kan karena 6S-nya discontinue, padahal aku suka banget itu 6S juga udah oke banget gitu ya. Discontinue jadi ke Fame. Nah, di Fame juga cuman 2 item ya kalau nggak salah, karena eye cream-nya waktu itu masih banyak kalau nggak salah tuh, seingat aku baru habis di bulan berikutnya gitu ya, terus baru deh habis itu yang kita dapet Ci Absolut set. Iya, itu tuh menyenangkan banget dan langsung kerasa banget itu naiknya cepet banget. Itu nendang banget ya si Absolut. Udah coba apa Dok? Aku testimoni dari teman itu eye cream ya sama ampul. Itu seminggu loh dia udah ngasih gambar before after. Jadi tapi emang iya sih. Amazing banget. Langsung. Tapi dia kulitnya juga berarti lumayan ya, lumayan cepet. Maksudnya kalau udah lebih smooth. Terus dia lipatan atas matanya itu udah berkurang. Terus ini kantong matanya udah berkurang. Itu seminggu. Terus teman yang lain sih ada yang 3 minggu. 3 minggu ya juga termasuk cepat ya. Cepat. Kalau saya sih rasanya 2 minggu sih. 2 minggu tuh udah kerasa narik ininya, terus garis-garisnya udah lebih smooth gitu. Itu kerasa banget. Sebulan aja pasti udah beda banget gitu.
Ya, ya. Oke, pantesan ya pada ini ya teman-teman. Pada Eh, pincang. oh, Cika tadi juga bilang Cika tuh lebih glowing katanya. Ini Kat, ngomong-ngomong ada yang nanya Kat. Ibu Ayu nanya, kalau pakai Iya, Ibu sunstick Ayu harus di tadi. replay? Harus di Nah, reapply? reapply-nya kapan berapa waktu sih kalau pakai sunstick? Kalau berapa lama sekali baiknya kalau aktivitasnya banyak di luar? Kalau di luar ya 2 jam ya. 2 jam 2 sekali jam ya. sekali. Ya, 2 jam sekali. Tapi kalau nggak di luar sih 4 jam juga no problem sih. Iya. Kalau saya 2 jam, Bu. Sinar matahari. Jangan lupa apa tadi UVA-nya ya, Bandok. Apa B ya yang itu? Yang dari lampu juga ada gitu. Oh Ya, iya, betul. Nah, ya kalau di luar mungkin lebih sering ya, apalagi kalau di luar plus keringetan kali ya, Bandok. Leleh juga tuh tetap maksudnya. Leleh. Kan pada disekak kan pasti kan dilap dong kalau kita keringetan kan, berarti kan menipis harusnya. Gitu. Kalau saya stop. Kalau saya ini Dok, berdasarkan berapa banyak orang yang ada di situ. Kalau banyak orang sejam sekali saya oles juga boleh. Supaya supaya apa itu Nit? Oh, dermastik. Nah, jadi tergantung ya. Tergantung situasi kondisi Bu Ayu. 2 jam tapi kalau menurut Dokter Asep. Nah, terus kalau ini Ibu Leni Senjaya, Dok, minum kolagen setelah 4 box harus jeda berapa lama? Kenapa? Aku kan belum sempat lihat risetnya sih, Ci, yang harus 4 bulan, 2 bulan berarti kan? Jeda gitu ya. Ya, sekitar 2 bulan. Risetnya sih. Cuma kan si kolagen itu juga protein ya. Jadi istilahnya tuh mungkin supaya organ tubuh kita terutama ginjal itu juga istirahat juga sih. Jangan istilahnya tuh overnutrition ya. Itu kan dosisnya juga gede ya. 3.270 mg ya. Jadi kasih waktu buat istirahat. Toh itu sebulan itu juga udah mulai kelihatan perubahannya kan kalau rutin minum kolagen. Terus apalagi terus sampai 2 bulan itu juga udah optimal ya. Jadi ya nggak terlalu perlu terus-terusan karena si kolagen kulit kita udah mulai terisi. Jadi kan udah ngerasain ya nanti setelah sebulan aja ya kulit lebih halus, kemudian lebih kenyal. Terus sampai 2 bulan itu udah optimal sih sebetulnya. Jadi nah kencang maksimal. Bagian yang kurang. Jadi jangan sampai terus-terusan nanti diulang nanti pas kita udah mulai ngerasa mulai agak ini lagi nih boleh. Gitu. Ya gitu. Pintar-pintar ini ya, kayaknya pintar-pintar di mix max ya. Dok, jadi kayak hari 2 bulan pakai kolagen, udah gitu cobain vitamin C gitu kan. Jadi di mix match ya sama budget. Ya, wah ramai banget. Tuh. Bu Leni Senjayanya kelihatan setelah 2 box masuk box ketiga ya. Betul-betul kencang. Ya, Bu, mantap. Semuanya kencang pokoknya ya. Ya, Cianita nih yang mulai berputar-putar kayaknya ya. Nah, ya. Ya udah gosipin Cianita aja. Balik ya. Nggak jadi gosipin. Saya stop. Betul kencang. Kenapa ya? Jaringan. Kelihatan banget. Udah. Botol box mau masuk box ketiga. Dokter. Kenapa? Hilang. Gak kedengeran. Enggak, emang ini belum ada jaringanku. Enggak ada yang ngomong. Terus kita diemin. Nah, sekarang hilang. Waduh. Ya, di saat-saat menjelang tutup nih kita ya. Ya, tadi pokoknya
ada bahan-bahan berbahaya ya yang udah disampaikan Ci Anita, mungkin nanti di-share ada 10 item tadi ya. Terus beruntungnya kita di Atomi kan si produk itu udah ada BPOM, terus ada di 18 negara, itu juga melalui apa? Nanti negara masing-masing. BPOM Standar yang keamanannya masing-masing, sudah Amerika, ada. Kanada, Jepang, Singapura itu kan pasti mereka memproteksi warganya jangan sampai produk dari luar negeri, ya ini Atomi kan dari Korea, itu jangan sampai membahayakan warganya. Dan ternyata kan produk kita itu istilahnya tuh bisa masuk negara maju ya, produk Atomi itu. Betul. Dan untuk produk seperti Absolute, terus Cika kayak gitu kan itu tuh lolos Dermates ya. Dermates itu kan lembaga independen di Jerman. Jadi istilahnya tuh udah berlapis-lapis untuk meyakinkan bahwa produk Atomi itu aman. Terus yang kedua, produk Atomi itu udah melalui uji klinis ya. Jadi kalau uji klinis itu kan lebih kuat daripada testimoni. Kalau testimoni kan sekedar saya pakai ini bagus, terus lihat siapa Ci Anita mungkin ngobrol, saya pakai ini ini bagus, Ciket pakai Absolute ngobrol bagus, itu kan testimoni ya. Sebetulnya nggak perlu testimoni pun produk Atomi itu emang bagus gitu karena udah melalui uji klinis. Jadi sebelum kita pakai itu udah ada yang diuji coba istilahnya tuh yang pakai. Dan mereka kan sudah ada keluar tuh hasilnya. Jadi 99% merasakan misalnya kulitnya lebih kencang, berapa persen, eye bag-nya, terusan kerutan apa sih yang di sini tuh crowfits ya. Jadi kerutan di mata itu juga berkurang, itu udah ada uji-ujinya gitu. Jadi sebetulnya tapi kita mah tetap ngelihat testimoni gitu. Padahal uji klinis teh udah cukup gitu ya. Betul. Jadi tapi tetap aja testimoni yang dilihat. Atomi itu udah ada uji klinisnya gitu. Kalau kita lihat di web tuh udah ada sekian orang yang sudah pakai, terus hasilnya seperti apa. Nah itu tuh lebih kuat daripada testimoni di uji klinis gitu. Dan lebih kuat daripada skincare yang dipakai artis. Ya, uji klinis lebih bagus. Setuju. Dengan harga juga yang kualitinya gitu. Ya udah. Dok, besok kali itu dia biasa pakai skincare 10 jutaan gitu ya. Lihat Atomi baru pakai toner sama ampulnya, itu aku lihat lagi 2 hari itu udah lebih moist, lebih glowing gitu, dan dia amazing, seneng banget ya, nggak kalah sama yang harganya 10 jutaan. Diulang, nggak kalah sama yang harganya 10 jutaan. Catat. Kalau bisa ditulis di bold sih sebenarnya, tapi kita nggak ada ya. Pakai papan gitu. Dokter Asep minggu depan masih bisa ya, diundang lagi ya. Sip, kalau gitu. Soalnya kasihan sekarang kayaknya. Yuk kita biarkan Dokter Asep, soalnya barusan pulang banget. Jadi, dan saya udah dari tadi ditembakin sama peluru dari belakang karena janjinya 1 jam. Iya. Sama Bruce. Oke, thank you ya. Ini buat semua yang sudah join, bisa mungkin nanti dilihat lagi kalau belum kelewat yang tadi ya. Maaf. Sorry banget. Ada yang kelewat, nanti mungkin kita searching lagi. Jawaban belum terjawab ya Cia. Iya, betul. Kita melakukan riset nanti. Sama ini Dok, kita di sini bukan buat ngejelekin merek lain ya. Jadi kalau misalnya ada merek lain yang di dalamnya ternyata ada SLS-nya, ada parabennya, ya kita sorry banget karena bukan maksud kita gitu. Di sini tuh kita cuma ngasih info aja. Dan kita tidak menyebut brand dari tadi. Tidak, nggak boleh sih. Nggak boleh. Yuk, dadah. Thank you Dokter Asep. Thank you Catherine. Yuk, dadah. Yuk. Bye.